Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di mata kuliah analisis numerik ini kita akan lanjutkan pembahasan tentang representasi bilangan ya. Kemarin kita sudah mempelajari tentang representasi bilangan negatif, pakai beberapa macam cara. Nah, pekan ini kita akan coba lihat representasi bilangan real. Bilangan real itu yang seperti apa? Kalau misalnya teman-teman perhatikan, kalau kita nulis angka, kadang-kadang kan ada yang pakai koma-komaan kan, 2,123 gitu kan, atau waktu ngitung luas lingkaran ada pi 3,14 sekian 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 gitu. Nah, bilangan yang koma-komaan itu ya, itu bilangan real. Ada yang bisa dibentuk sebagai pembagian bilangan rasional, ya, ada yang enggak, gitu. Pi, E, dan seterusnya itu nggak bisa, tapi dia tetap termasuk ke dalam bilangan real. Nah, gimana cara komputer nyimpen bilangan-bilangan seperti itu? Dia nyimpen nggak tepat seperti apa yang tertulis, gitu ya, tapi dia nyimpen dengan cara menyimpan datanya ke representasi binary yang dekat dengan angka tersebut. Makanya namanya floating point. Gitu. Float itu ngambang. Jadi sebenarnya nggak seperti situ, tapi mana yang paling dekat dia masukin ke situ. Makanya ada errornya. Kadang-kadang ada error, cuma errornya kecil. Gitu. Misalnya ya bilangan float 32 bit ya, itu kita bisa nyimpen angka sampai 8 digit di belakang koma desimal. Gitu. Ya. Digit ke-9, ke-10 dan seterusnya itu bisa aja nggak masuk, nggak simpen ke komputer dalam float dalam 32 bit. Jadi kalau misalnya kita punya angka nih ya, angka misalnya 3,12345678910 kayak gini ya, dan angka kedua itu 3,123456788000123 dan seterusnya ya, angka random. Nah, ini kalau kita simpan ke dalam float ya, bisa jadi dia dianggap bilangan yang sama. Kenapa? Karena dia cuma bisa nyimpen sampai 8 angka di belakang koma. Oh, berubah semua. Gitu. Jadi cuma sampai sini aja nih. Nah, dikit-dikit yang belakangnya itu akan kepotong, gitu. Jadi error. Gitu. Nah, kalau mau lebih teliti gimana? Ya kita tingkatin, kita gedein memori untuk nyimpen bilangannya. Float ya yang single precision itu nggak bisa, kita ganti ke double precision. Ya. Tadinya 32 bit, sekarang jadi 64 bit. Lebih banyak lagi yang bisa disimpan. Gitu. Double precision 64 bit itu kalau nggak salah dia bisa nyimpan sampai 16 angka di belakang koma. Nanti kita lihat. Jadi ada rules-nya. Nah, di sini gimana cara nyimpen bilangan tersebut di komputer? Kita akan pakai asumsi dulu. Asumsinya, komputer itu bisa nyimpen angka 0 sampai 9. Jadi satu bitnya itu bisa nyimpen 10 macam informasi. Gitu. Jadi kayak desimal biasa aja. Ini dipakai untuk teman-teman membayangkan dulu. Kayak apa sih cara komputer nyimpen? Walaupun sebenarnya yang disimpan nanti tetap binary. Ya, setelah ini selesai, nanti baru kita akan coba lihat cara komputer nyimpen dalam bentuk binary-nya. Nah, ini asumsi kita ya saat ini. Ya. Nah, misalnya kita punya suatu bilangan real 64.636,8968. Ya. Bilangan ini kalau mau kita simpan ke dalam floating point, maka dia harus diubah ke dalam bentuk normal dulu. Bentuk normal itu seperti apa? Ini.
kayak gini. 0,64636 sekian 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 kali 10 pangkat 5. Kenapa kayak gini? Ada dua syarat dia bisa dikatakan bentuk normal. Ya. Syarat pertama itu adalah di depan koma itu tidak boleh ada bilangan lain selain 0. Jadi 0 semua. Gampangnya gini. Depan komanya 0 semua. Ya. 2. Angka pertama di belakang koma tidak 0. Gitu. Nah, bilangan real kayak apapun itu kan sebenarnya bisa kita ubah jadi berbagai macam bentuk kan. Misalnya tadi 64636, berapa tadi? 8968. Nah, 8968. Nah, bentuk ini kan bisa kita ubah, ya, komanya bisa kita pindah-pindahin, tapi supaya angkanya tetap sama, kita kalikan 10 pangkat sesuatu. Kalau komanya ini kita pindahin ke depan, ya, bilangannya kan kecil kan, supaya bilangnya tetap sama, kita kalikan 10 pangkat sesuatu yang positif. Gitu. Ya, 64.000, ya, kalau kita ubah jadi 64, sekian, maka harus kita kalikan 1000 kan supaya jadi 64.000 lagi. Maka dia dikali 10 pangkat 3. Gitu. Atau angka awalnya aku tulis tetap deh. 64636,8968. Ini ya. Ini bisa kita tuliskan kayak gini. Komanya maju ke depan, pangkatnya nambah positif. Atau komanya mundur. Oke. 64.000, kita pengen bikin satuannya jutaan gitu kan. Ya 64, 636, 89. Nih, ini udah juta nih. Nah, kalau teman-teman bingung ribuannya, kasih titik. 89,68. Nah, 6 juta sama 64.000 kan beda. Ya kan? Nah, gimana caranya 6 juta supaya bisa jadi 64.000? Ya harus kita bagi dengan 100. 100 itu 10 pangkat 2. Karena dibagi, maka 10 pangkat min 2. Komanya geser ke kanan, pangkatnya turun, ya, untuk ngimbangin. Komanya geser ke kiri, ya, pangkatnya naik untuk ngimbangin. Supaya bilangan ini tetap sama dengan bilangan aslinya. Nah, kita ngambil salah satu bentuk ini yang memenuhi kriteria ini. Itu kita sebut sebagai bentuk normal. Normal. Gitu. Oke. Wih, hilang semua. Nah, itu bentuk normal. Diingat dua itu. Ambil satu, ternyata 64.000 sekian ini diubah jadi bentuk normal jadi seperti ini, ya. Secara umum, semua bilangan real itu bisa kita ubah ke dalam bentuk normal. Ya, A sama dengan plus minus M kali B pangkat T. M itu mantisa, ya, 0, sekian 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 itu bentuk normalnya. Bentuk normal keseluruhan. Ini mantisa 0, sekian, di mana D1-nya itu nggak 0, ya, kali basisnya pangkat P, pangkatnya. Basisnya itu apa? Kalau misalnya kita mainnya di bilangan desimal, basis 10 ya, B-nya 10. Tapi nanti kalau kita masuk ke binary, B-nya jadi 2. P-nya adalah pangkat. Nah, kita bisa masukkan ke dalam 3 bagian. Yang tadi suatu bilangan real bisa kita ubah jadi plus minus M kali B pangkat P. Ya. Nah, 3 bagian ini apa? Yang paling depan itu kita simpan untuk tanda.
Yang bagian kedua kita pakai untuk pangkat, yang bagian terakhir untuk mantisanya, ya, untuk nyimpen bilangannya. Ya. Tanda ini bisa plus, bisa minus. Ya. Pangkat juga bisa plus, bisa minus. Ada angkanya. Ya. Pangkat min 2 kayak tadi, atau pangkat 3 kayak tadi. Ya. Terus di sini adalah mantisanya. Semua bilangan yang ada di belakang koma, itu kita simpan di sini. Seberapa banyak? Tergantung kita nyediainnya berapa bit. Oke. Aku pakai contoh yang tadi lagi. Nah, bentuk ini, yang bentuk normalnya apa? Bentuk normalnya adalah 0,646368968 kali, karena komanya tadi geser ke kiri, sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, ya, supaya 0,6 jadi 64.000 lagi, maka kita kali 100.000, kali 10 pangkat 5. Ini bentuk normalnya. Ya. Kalau misalnya kita punya tempatnya seperti ini, kita bagi jadi 3, ya. Yang paling depan itu untuk tanda. Bilangan ini positif atau negatif? Positif. Oke, kita tulis positif. 5, maka kita simpan angka 5 di sini. Positif, negatif 5-nya? Positif. Mantisannya yang mana? Mantisannya adalah yang ini. 64, 63, 689, 68. Gitu. Maka ini adalah bentuk floating point-nya. Ya. Dengan catatan tadi, asumsi kita bahwa komputer bisa nyimpan 10 macam informasi dalam satu bitnya, ya, angka 0 sampai 9. Ya. Oh, tambah 2 berarti plus atau minusnya. Dengan karena ini bagian depannya. Itu asumsi kita. Yang jelas, kalau kita mau nyimpan ke dalam komputer, ya, bilangan real, ini harus diubah ke dalam bentuk normal dulu. Caranya kayak tadi, bahwa kita pindah komanya sampai memenuhi 2 aturan ini. Depan komanya nggak 0, di depan koma 0 semua, angka pertama belakang koma nggak 0. Kalau udah sampai bentuk normal, maka kita punya mantisa dan pangkatnya. Ya, habis itu kita ubah ke dalam bentuk floating point. Bahasa Indonesianya titik kambang. Ya, point. 3 step ini. Di slide ada beberapa contoh yang lain, ya. Nanti teman-teman bisa lihat. Nih, ada bilangan real seperti ini, kita ubah jadi bentuk normal seperti ini. Nah, bentuk normal ini, ya, itu nilainya positif, kita simpan positif di tanda. Pangkatnya 6, kita simpan 6, mantisannya kita simpan semua. Ya, ini 0,0048, bentuk normalnya gimana? Kalau dia udah memenuhi syarat pertama kan, ya, depan koma 0 semua nih. Tapi belakang komanya, angka pertamanya nggak 0. Makanya kita harus geser komanya ke belakang. Geser berapa langkah? 2 langkah. Nah, karena dia gesernya ke belakang, untuk ngimbangin, makanya pangkatnya jadi negatif. Nah, bilangan ini nilainya positif, maka tandanya juga positif. Pangkatnya negatif 2. Pangkat kita masukkan negatif 2. Gitu. Jadi hati-hati tertukar. 2 ini yang sering tertukar gitu. Oh, min 2, sininya jadi min, sininya 2 gitu. Salah. Paling depan ini tanda yang ini, ya. Yang kedua itu adalah pangkat. Yang ini, min 2. Jadi bisa aja min 2 gitu, mungkin. Atau plus 2, atau plus min 2, atau min plus 2. Semua kemungkinannya bisa aja, tergantung bilangan apa yang kita simpan. Itu mantisannya kita simpan semua. Nah, ini contoh lagi di mana tandanya yang negatif. Bilangannya min sekian. Min 29, sekian. Ya. Habis itu, karena
dia belum memenuhi syarat pertama, komanya kita majuin, kita pindah ke depan 2 langkah. Makanya untuk kompensasi, kita kalikan basisnya pangkat 2. Ini udah bentuk normal nih. Kalau udah bentuk normal kayak gini, tinggal kita masukin aja. Negatif, pangkatnya 2, mantisannya 29776 sekian. Gitu. Minus-minus juga mungkin, ya. Tinggal di, lihat aja. Ya. Nah, tadi kan pakai asumsi kan. Sebenarnya kan komputer itu nggak nyimpen desimal secara langsung, tapi dia nyimpen binary. Prinsip ngubahnya dari suatu bilangan ke dalam floating point-nya tetap sama. Kita ubah ke bentuk normal, habis itu baru kita masukin ke floating point. Cuma karena yang kita simpan adalah binary, maka desimalnya harus kita ubah ke binary dulu. Oke. Gimana caranya? Kita lihat ya. Di depan koma bilangan bulat. Cara ngubah ke binary-nya gampang. Teman-teman udah hafal. Gitu kan? Dari mata kuliah sebelumnya, termasuk kemarin pertemuan-pertemuan sebelumnya juga sudah sempat kita bahas juga gitu. Teman-teman udah tahu caranya. Ya. Tapi di sini yang kita simpan adalah positifnya aja. Tanda plus minusnya itu kita take out dulu. Ya, nanti baru di akhir baru kita masukin. Jadi nggak ada prinsip representasi bilangan negatif di sini. Nanti pas kita nyimpen ke floating point baru representasi bilangan negatifnya kepake. Ya. 13,625. Nah, 13,625 itu berapa tambah berapa di perpangkatan 2. 13-nya gampang kan? 8 tambah 4 tambah 1. 0,625 ya sama aja. Perpangkatan 2 kita tarik ke negatif. Ya. 2 pangkat 0 itu kan 1. Ya. 2 pangkat min 1 berarti 1 dibagi 2 kan? Setengah, 0,5. 2 pangkat min 2, 0,5 bagi 2, 0,25 dan seterusnya. 0,625 itu 0,5 tambah 0,125. Maka bisa kita simpan sebagai 2 pangkat min 1 tambah 2 pangkat min 3. Ada lagi? Enggak. Udah komplit di sini. Semuanya udah terrepresentasikan dengan 2 pangkat sekian. Ada beberapa bilangan yang dia nggak bisa direpresentasikan dengan 2 pangkat sekian sampai habis gitu. Ya. Komanya ada terus. Nah, gimana kalau kayak gitu? Kita potong sampai suku ke berapa yang mau kita berhentikan. Misalnya cuma sampai 2 pangkat min 8. Ya udah, sampai lebih kecil dari 2 pangkat min 9 itu dibuang. Gitu. Nah, itu yang nanti jadi salah satu bagian dari galat juga. Oke. 2 pangkat 3, 2 pangkat 2, 2 pangkat 0, 2 pangkat min 1, 2 pangkat min 3. Kita ubah ke dalam binary, maka di indeks 3, 2, 0, min 1, dan min 3, kita masukkan angka 1. Sisanya kita masukkan angka 0. Oke, indeks 0 sampai indeks 3, jelas. Indeks negatif gimana? Nah, komanya itu kita terapkan di sini. Jadi, tadi 13 ya. 1, 8, 4, 2, 1, min 1, sama min 3. Nah, jadi tempatnya itu, kalau yang sebelumnya bilangan bulat, indeksnya kan mulai dari 0, 1, 2, 3, dan seterusnya kan. Ya. Yang most significant bitnya di sini, most significant bitnya, ya, yang less significant bitnya di sini di 0. Oke. Nah, di sini ada koma. Ada pangkat minus. Ya udah kita lanjutin aja. Cuma untuk bedain mana yang plus, mana yang minus, kita kasih tanda koma. Ya. Jadi habis 0 kasih koma, habis indeks 0 ya kasih koma, habis itu minus 1,
minus 2, minus 3, minus 4, dan seterusnya. Ke belakang itu nambah berapapun nggak masalah, ke depan juga nambah berapapun nggak masalah. Gitu. Tinggal kita isi di indeks yang pangkatnya sesuai. Ya, tadi kan di 3, 2 sama 0, min 1 sama min 3. Sisanya kita kasih 0. Maka kita dapat bilangan seperti itu. 1101,101. Nah, ini adalah representasi binary dari 13,625. Ya. Udah? Belum. Ini baru representasi binary-nya doang. Ya. Habis kita dapat binary-nya, waktu mau kita ubah ke floating point, ya kita harus cari bentuk normalnya. Gimana bentuk normalnya? Komanya kan di sini. Ya. Bentuk normal syaratnya 2. Di depan koma 0 semua, angka pertama belakang koma nggak 0. Maka komanya ini harus pindah ke depan. Pindahnya berapa langkah? 1, 2, 3, 4. Ya, maka 0,11011101 kali ini binary, basisnya 2. 2 pangkat 4. Gitu. Ini bentuk normalnya. Waktu kita masukkan ke dalam floating point, sama prinsipnya. Tandanya apa? O plus. Ya. Pangkatnya 4. 4 kalau dalam TUS komplement, nah, representasi negatifnya kepake di sini untuk nyimpen bilangan pangkat. Ya. Pakainya harusnya pakai XSK kalau di dunia nyatanya. Tetapi di sini supaya mempermudah, pakai TUS komplement aja nggak apa-apa. 4 pangkat, pangkatnya 4, representasi negatif dalam TUS komplementnya, karena dia positif, ya sama, 100. Ya. Habis itu mantisanya. Nah, kayak gitu. Jadi, prosesnya nambah 1. Ya. Dari bilangan real, kita ubah ke dalam binary-nya dulu. Habis kita dapat binary-nya, kita ubah ke dalam bentuk normal. Baru floating point. Gitu. Ini nambah 1 step ini untuk representasi sebenarnya. Nah, ada 2 titik di mana errornya bisa muncul. Pertama di sini, ngubah bilangan real ke binary, ya bisa jadi ada suku-suku yang nggak kita masukin. Ya 3,14 gitu. 3,14. 3 itu 2 pangkat 1, 2 tambah 2 pangkat 0, ya. Tambah 0,125, 2 pangkat min 3, 0,015 itu 2 pangkat sekian gitu. Nah, itu kita lanjut terus, ada aja sisanya. Nah, sisanya itu akan dibuang suatu saat. Itu sumber error pertama. Ya. Sumber error keduanya adalah bentuk normal ke floating point. Gimana? Floating point, tempat penyimpanannya terbatas. Ya. Ada sejumlah bit tertentu yang dialokasikan untuk tanda, untuk pangkat, dan juga untuk mantisa. Nah, terutama untuk mantisa. Karena itu yang terkait secara langsung ke ketelitian. Kalau misalnya komanya panjang banget, sampai 100 digit, nggak mungkin 100 digitnya disimpan ke memori kan, ya kan? Pasti ada yang dibuang. Kalau memorinya cuma nyimpen 23 bit mantisa doang, ya dari bit ke 24 sampai ke 100 akan dibuang. Gitu. Cuma apakah itu ngefek banyak? Banyak sih enggak, tapi ngefek ada. Gitu. Nah, itu sumber error keduanya. Ya. Nanti kita akan lihat lagi. Oke. Nah,
tanda plus minus ini juga sebenarnya representasinya pakai biner lagi. Kalau plus itu 0, kalau minus itu 1. Jadi cuma 1 bit yang dibutuhkan untuk tanda. Nah, untuk pangkat bisa beberapa bit tergantung representasi yang kita pakai. Di prakteknya itu ada modifikasi untuk menghemat dan juga untuk mempermudah. Ya. Tanda plus disimbolkan pakai 0 sama minus tadi ya. Tanda plus itu jadi 0, minus itu jadi 1. Terus apa namanya? Di sini dia pakai XSK. Ya, nilai pangkatnya itu pakai XSK. Ya, jadi plus minusnya itu bisa kebaca juga di situ. Terus di Mantissa karena kita makainya di binary, syarat bentuk normal adalah angka pertama di belakang koma itu nggak 0, karena binary nggak 0 berarti 1. Jadi udah pasti 1 nih yang di belakang koma. Ya, makanya kadang-kadang, bukan kadang-kadang sih, di prakteknya di dunia nyata, itu bit pertama di Mantissa itu nggak dipakai. Itu dibuang karena udah jelas, pasti 1. Nanti waktu mau ngebalikin lagi, 1 itu dimunculin lagi. Jadi lumayan nambah 1 bit buat nyimpen Mantissa 1. Cuma di kuliah ini tadi ya untuk menyederhanakan, plus minus boleh tetap dipakai, ya. Mau pakai 0, 1 untuk tanda juga nggak apa-apa. Untuk pangkatnya itu kita bisa manfaatin two's complement aja, nggak usah XSK, ya. Bit Mantissanya dituliskan semua, kecuali diminta berbeda. Nah, ini ada apa namanya tabel, ya teman-teman bisa bikin sendiri juga nanti. 2 pangkat minus sekian itu nilainya berapa. Jadi tinggal kita bagi 2, bagi 2, bagi 2, bagi 2 dan seterusnya. Nah, ini ada contoh untuk mengubah suatu bilangan real ke bentuk binary dan floating point-nya. Ya. Teman-teman bisa coba ikutin. Ya, nanti kalau misalnya bingung boleh ditanyain. Ini contoh lain ya, yang tandanya negatif. Ya. Ini juga sama, ya, yang pangkatnya negatif. Nah, ini di di komunitas komputer, ya, orang-orang yang bekerja di bidang komputer itu ada organisasi namanya IEEE. Nah, IEEE ini salah satu tugasnya bikin standar teknis. Ya. Ada aturan yang diikuti oleh semua member-member di bawahnya. Membernya itu bukan cuma orang, tapi organisasi juga, gitu kan, perusahaan, kampus, dan lain-lain. Supaya apa? Ya supaya antara satu komputer dengan komputer yang lain kita bisa komunikasi, gitu kan. Jadi nggak harus mau bikin program di IBM caranya gini, mau bikin program di Intel caranya gini, gitu, beda. Pas mau pindah bingung lagi, gitu kan. Nggak, tapi ada satu standar yang sama. Jadi waktu mau pindah dari satu tempat ke tempat lain itu nggak terlalu banyak perubahan. Oke, standar IEEE 754 itu mengatur tentang standar teknis untuk komputasi di floating point. Jadi floating point sendiri kan tadi ada 3 bagian ya, ada tanda, ada pangkat, ada Mantissa gitu. Nah, meskipun sama-sama 16 bit atau 32 bit misalnya, bisa jadi berapa banyak yang dipakai buat pangkat, berapa banyak yang dipakai buat Mantissa itu kan berbeda. Gitu. Makanya di sini distandarkan oleh IEEE. Nah, ada 4 bagian yang ditampilkan di tabel depan ini. Ya, ada half precision, single precision, double precision, sama quadruple precision, gitu. Nah, yang single precision ini yang umum dipakai, namanya float. Ya, floating point itu ini single precision. Dia pakai 32 bit untuk nyimpen informasi di komputernya.
Nah, 32 bit ini dipakai buat apa aja? 1 bit itu dipakai buat tanda, karena kan 0 atau 1 doang kan, positif atau negatif. Gitu. Terus pangkat dia pakai 8 bit, ya, 8 bit pangkat, artinya dia bisa nyimpen nilai dari min 126 sampai 127. Kok enggak 128 sampai 127? Karena untuk yang 0 semua sama 1 semua itu ada representasi khususnya. Makanya berkurang representasinya di situ. 8 bit dipakai untuk pangkat dari min 126 sampai 127. Terus sisanya 23 bit itu dipakai untuk nyimpen mantisanya. Ya, tapi dengan catatan tadi 1 bit mantisa yang pertama itu nggak ditulisin karena udah jelas pasti 1. Ya. Nah, dengan informasi seperti ini, maka dia bisa nyimpen angka desimal seberapa banyak. Itu dia bisa nyimpen sampai 7,22 digit desimal di belakang koma. Gitu. Nah, dia bisa nyimpen sampai bilangan 10 pangkat 38. Jadi minus 10 pangkat 38 sampai 10 pangkat 38. Berarti berapa tuh? Triliun. Ratus triliun. Nah, lumayan banyak angka yang bisa disimpan, lumayan besar. Ya. Kalau itu kurang, maka kita bisa manfaatin yang double precision. Double precision itu dia pakai bit 2 kali lipat lebih banyak daripada yang single precision. Single precision 32, double precision pakai 64. Ya, 64 bit itu dibagi 1 bit buat tanda, 11 bit buat pangkat, ya. Artinya dia bisa representasi bilangan lebih banyak lagi nih dari 2 pangkat min 1022 sampai 2 pangkat 1023. Gitu. Kalau didesimalkan bisa sampai 10 pangkat 307, 308 lah. Gitu. Angka yang paling besar yang bisa disimpan dalam floating point double precision itu segini. Nah, sisanya dipakai buat mantisa. Itu 52 bit. Karena mantisanya lebih banyak, makanya dia bisa lebih teliti. Koma-koma yang di belakang, angka-angka yang di belakang koma lebih banyak yang bisa disimpan oleh dia. Makanya bisa nyimpen sampai sekitar 16 digit di belakang koma. Gitu. Yaitu makna dari kolom-kolom ini. Ya. Kurang, ya udah pakai quadruple precision gitu. 128 bit. Kurang lagi, tambahin lagi bisa gitu, atau bikin yang custom. Gitu. Cuma ya itu, makin tinggi artinya kita pakai memori lebih banyak di komputer juga, jadi resource-nya lebih banyak yang kemakan. Gitu. Nah, apa efeknya makin banyak bit mantisa atau makin banyak bit pangkatnya? Kalau bit pangkat makin banyak, ya, maka representasi bilangannya dia bisa lebih lebar, lebih luas. Kalau bitnya cuma 5 yang dipakai buat pangkat, dia cuma bisa dari 10 ribuan doang tuh yang bisa kesimpan di floating point. Ya, 10 pangkat 4,5 kan. Tapi kalau misalnya bit pangkatnya ditambahin, tambah 3 doang, jadi 8, maka representasi bilangan yang bisa disimpan ke dalam floating point-nya, ya, itu beribu-ribu, berjuta-juta kali lipatnya. Ya, 10 pangkat 38. Itu efek dari bit pangkat. Kalau bit mantisa apa? Digit desimal yang nambah. Artinya ketelitiannya nambah. Makin tinggi bit pangkatnya, makin tinggi bilangan yang bisa diwakilkan. Ya, makin besar, rentangnya makin lebar. Kalau makin tinggi bit mantisanya, bilangan diwakilkan makin teliti, makin presisi. Ya, artinya kayak yang tadi 3,12 sekian itu bisa jadi dianggap berbeda gitu, karena lebih banyak mantisannya yang disimpan. Ya. Nah, kalau misalnya mau nyobain, ini ada converter, ya, converter dari
apa namanya, yang dalam bentuk versi web ya. Karena sebenarnya kan yang mengkonversi bilangan yang kita ketik, ya bilangan desimal kita ketik, masuk ke dalam komputer seperti apa, itu udah otomatis ya. Ada protokol yang handle itu, otomatis kesimpan sebagai floating point. Ya. Tapi kalau kita ingin melihat kayak apa sih nyimpennya, kita bisa manfaatin converter ini. Teman-teman cari, itu juga ada beberapa versi lain, tapi ini salah satunya seperti ini. Nah, misalnya kita nyimpen 3,14 ya, maka akan tampil di sini. Dia pakai yang 1 tambah 8. Berarti ini float biasa ya, 1823. Ya, yang 32 bit. Oke. Nah, kalau kita masukin 3,14, komputer akan menyimpan sebagai ini. 3,1400001049 dan seterusnya. Itu nggak pas di 3,14. Kenapa? Ya karena tadi perpangkatan 2 ya itu nggak bisa nyimpen tepat sampai 3,14. Yang bisa nyimpen tepat itu apa? Yang ini. Sisanya ini nanti akan diabaikan. Gitu. Karena yang kesimpan cuma sampai sekitar 7 ya, 7 dikit di belakang koma. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai sini. Errornya ini 1,04 dari sini sampai sini itu yang nanti akan masuk ke dalam error. Representasi binarinya gimana? Ini 0, 1, 0, 0, 0, 0, sekian. Cuma catatannya ya, ini 0 karena dia nilainya positif. Ya. Nah, 8 bit untuk eksponen, ya, dia pangkatnya 1. Dia pakai excess K. Makanya 2, oh ya, 2 pangkat 1 itu disimpannya sebagai 1000000. Ya, karena dia pakai excess K. Ya. Nah, di centang enggak. Gitu. Mantisanya disimpan kayak gini. 1001 000 1111 dan seterusnya. Ini teman-teman bisa lihat di sini juga. Dari sini sampai sini. Ya, cuma dengan catatan tadi bit pertamanya sudah dibuang. Jadi sebenarnya 11001 dan seterusnya. Itu mantisannya dia. Ya. Dia nyimpen kayak gini. Kalau misalnya angkanya minus 34, ya secara representasi akan mirip dengan 3,14. Bedanya adalah depannya doang berubah tandanya. Kalau bukan 3,14 tapi 3,5. 3,5 waktu disimpan ini. Tuh. Ya, simple kan? Nah, untuk pengerjaan yang di desimal ke floating point, teman-teman bisa pelajari juga dari video yang udah ada, linknya udah saya kasih di Ellen ya, di deskripsi ini juga nanti bisa dilihat. Silakan dipelajari di sana. Oke, ini resumenya ya untuk materi-materi yang kemarin. Di dalam komputer itu kita nyimpen bilangan dalam bentuk binary. Ya, mau itu bilangan bulat, bilangan asli, bilangan real dan lain-lain kita nyimpen dalam bentuk binary. Kalau bilangan asli, maka kita simpan sesuai sama bilangannya. Ya, sesuai dengan nilai biner dari bilangan tersebut. Kalau bilangan bulat yang nilainya negatif, maka kita simpan dengan representasi bilangan negatif. Entah itu pakai yang tus komplement atau pakai yang lainnya. Kalau bilangan real, kita simpan gimana? Kita simpan sebagai floating point, ya, sebagai titik kambang. Caranya kita konversi dulu ke dalam binary, binary-nya kita ubah ke dalam bentuk normal, bentuk normalnya baru kita masukkan ke dalam floating point dengan format seperti ini. Tanda, pangkat, mantisa. Berapa bit yang dialokasikan untuk masing-masing itu tergantung dengan kesepakatan. Bisa ngikutin yang standarnya IEEE.
Kalau misalnya kita mau melakukan operasi aritmetik di bilangan real, ya, maka kita harus menyesuaikan dulu. Menyesuaikan apa? Menyesuaikan pangkatnya. Nih, contoh kalau misalnya kita mau menjumlahkan ini, 15912, 11318 ya. 15912 terus 15,912 1131,8 1131,8. Waktu kita mau jumlahin kan nggak langsung kita jumlahin gini kan, 2 tambah 8 jadi 10, 0 taruh gitu kan enggak. Tapi kita sesuaikan dulu apa perannya dia di dalam struktur bilangan tersebut. Nah, kayak satuan, puluhan, ratusan kan itu kita sejajarkan dulu baru kita jumlahkan, ya kan? Yang puluhan ya kita jumlahkan dengan puluhan, yang satuan kita jumlahkan dengan satuan dan lain-lain. Jadi yang pangkatnya sama, yang satuannya sama, itu baru bisa kita jumlahkan. Jadi ini harus disesuaikan dulu. Nyesuainya gimana? Penandanya ada di koma. Jadi komanya yang kita luruskan. 15,912 ini 1131,8. Ya, meskipun sama-sama 5 dikitnya, tapi karena komanya di tempat yang berbeda, maka kita nggak bisa jumlahin langsung. Ya, tapi kita lurusin komanya dulu, baru kita jumlahin. 217 5117 13411. Jadi 1147,712. Itu jumlahin di bilangan desimal ya, di real. Kalau di dalam komputer gimana? Kan dia nyimpen ini sama ini nggak bentuk kayak gini kan, tapi dalam bentuk binary. Itu dalam bentuk floating point. Nah, jumlahinnya gimana? Sama. Kita harus samakan dulu posisinya. Cara nyamainnya gimana? Sini. Di pangkat. Pangkatnya harus kita sesuaikan. Ya. Ini kalau direpresentasikan ke dalam bentuk normal, dia kan jadi 2 ini, ya kan? 0,15912 kali 10 pangkat 2, 0,11318 kali 10 pangkat 4. Di dalam floating point-nya juga sama. Ya, nyimpennya kayak gitu. Nah, waktu mau dijumlahkan, maka pangkatnya ini harus disesuaikan. Kalau pangkatnya ini disesuaikan, berarti salah satu akan bergerak. Mantisannya akan bergeser. Ya. Ke yang mana? Apakah ke yang lebih tinggi atau ke yang lebih rendah? Ke yang lebih tinggi. 2, 4, lebih tinggi 4, maka pangkatnya kita ubah ke pangkat 4 semua. Karena 10 pangkat 2 ini naik ke 10 pangkat 4, maka nilai yang mantisannya akan bergeser ke kanan. Jadi akan lebih kecil untuk mengimbangi itu. Ya, jadi 0,00159912. Pangkatnya udah sama, baru ini nanti kita jumlahkan. 0,11477112 kali 10 pangkat 4. Hasilnya ya tadi 1147,712. Oke, sekarang saya akan coba menjelaskan kepada teman-teman terkait dengan istilah epsilon mesin. Ya, apa itu epsilon mesin? Epsilon mesin itu sebenarnya suatu bilangan. Ya, bilangan apa? Bilangan yang sangat kecil, ya, di mana komputer itu nggak bisa membedakan bilangan tersebut dengan 0. Ya. Contoh, kalau misalnya kita punya bilangan sistem bilangan floating point 6 bit, ya, floating point 6 bit. 6 bitnya kita bagi, 1 bit itu untuk tanda plus atau minus, ya. 3 bit kita pakai buat pangkat, ya, dan 2 bit kita pakai buat nyimpen mantisanya. Nah, bilangan-bilangan yang mungkin disimpan
itu bisa kita list. Cuma sedikit nih yang bisa kita simpan di sini. Karena bitnya juga cuma 6. Oke, apa aja? Tanda bisa plus, bisa minus. Ya. Nah, untuk pangkatnya, dia pakai 3 bit ya. 3 bit untuk pangkat, dia bisa nyimpen dari min 2 sampai 3. Ya. Mantisannya cuma bisa nyimpen 2. Maka 2 ini adalah 0,10 atau 0,11. Kalau 0,00 kan nggak masuk, ya kan? 0,00 ya dia nggak memenuhi kaidah bentuk normal. Bit pertama di belakang komanya 0. Oke. Dengan aturan ini, di mana pangkatnya min 2 sampai 3, kita bisa daftarkan semuanya. Cuma ada 24, kalau nggak salah ya. Ada 24 bilangan yang bisa disimpan pakai sistem floating point kayak gini. Apa aja? Ya ini. 0,125 disimpan sebagai ini. 0,25 disimpan sebagai ini, dan seterusnya. Dan ini cuma ada 12. 12-nya lagi apa? Negatifnya. Ya. Min sekian, ya udah tinggal tandanya aja dibedain. Gitu. Nah, yang paling kecil berapa angkanya? Di sini kalau kita nyimpen angka 1,2, ya, 1,2 kan nggak ada representasi pasnya kan, maka dia akan disimpan ke yang paling dekat 1 gitu, atau 1,5, mana yang lebih dekat ya. Nah, kalau 1,3 gitu juga gitu, makanya 1,2 1,3 bisa jadi dia akan dianggap sebagai angka, sebagai bilangan yang sama di sistem ini ya, karena mantisannya terbatas. Nah, epsilon mesin itu apa? Epsilon mesin itu ini, selisih antara nilai 1 dengan nilai terdekat setelah 1. 1 paling dekat setelah satunya 1,5. 0,5. Berarti di bawah 0,5 itu bilangannya akan dianggap sama di 1 ini ya. Nah, kalau di bentuk nyatanya gimana? Yang di float ya 32 bit. 32 bit itu kan 1 bit tanda, 8 bit pangkat, 23 bit mantisa. Ya, dia bisa nyimpen dari min 10 pangkat 38 sampai 10 pangkat 38. Gitu. Jadi ini yang positifnya di list, ke bawahnya juga ada negatifnya lagi dengan format yang sama, cuma kebalik aja. Gitu. Nah, kalau misalnya kita punya bilangan yang lebih besar daripada yang bisa disimpan, maka istilahnya overflow. Nilainya melewati batas. Ya. Misalnya kita punya 10 pangkat 40, ya dia akan overflow. Penanganannya gimana? Ada macam-macam. Ada yang dia disimpan sebagai bilangan maksimalnya, ada yang dia disimpan sebagai suatu representasi khusus di sini sebagai infinite, ada yang dia muter balik ke bawah. Itu kayak bilangan bulat gitu kan. Itu overflow. Nah, kalau misalnya yang kita simpan itu lebih kecil daripada selisih antara 0 dan bilangan terkecilnya, kecil banget nih angka yang kita simpan. Ya. Dia kan bisa nyimpen 10 pangkat min 38, itu yang paling kecil kan. 0,29 kali 10 pangkat min 38 dalam desimal. Kalau kita nyimpen angka lebih kecil dari itu istilahnya underflow. Penanganannya sama, dia bisa dianggap sebagai 0, ya, atau dia masukin ke nilai yang terdekat. Itu. Ada overflow, ada underflow. Nah, yang disebut sebagai epsilon mesin yang mana? Epsilon mesin itu ini, selisih antara 1 dan nilai terdekat setelah 1. Definisinya seperti itu. Gitu. Meskipun ini lebih besar daripada nilai yang terkecil, tapi inilah yang disebut sebagai epsilon mesin. Ya. Jadi epsilon mesin berapa? Ya, 0,0000119.
Definisi dari epsilon mesin itu tertulis di sini, ya, selisih dua buah nilai yang sangat kecil yang masih dapat dikenali oleh komputer, sehingga nilai yang lebih kecil dari itu dianggap nol. Ya, distandarisasi dengan bilangan terkecil yang kalau kita tambahin satu, hasilnya lebih besar dari satu. Kalau sistemnya seperti ini, 1 ditambah epsilon mesin, maka akan disimpan sebagai 1,0000119 kan? Ya, lebih besar dari 1. Kalau misalnya lebih kecil dari epsilon mesin yang kita simpan, 0,0000005 misalnya, maka dia akan dianggap sama dengan 1. Gitu. Ya. Jadi 1 ditambah epsilon mesin itu pasti lebih besar dari 1. Itu definisi epsilon mesin. Bilangan terkecil yang memenuhi ini. Nah, cara nyarinya gimana? Karena sistemnya di sini adalah binary, maka kita bisa mencari epsilon mesin dengan membagi 2. Kita berangkat dari 1, kita bagi 2, kita bagi 2, kita bagi 2, terus sampai nilainya kalau kita jumlahkan dengan 1, dianggap sama. Gitu. Berapa nilai epsilon mesin? Tergantung banyak hal. Tergantung bahasa pemrogramannya, tergantung jenis komputernya, tergantung tipe datanya, dan lain-lain. Ya. Makanya teman-teman bisa cari, oh di yang lagi saya pakai sekarang berapa epsilon mesinnya? Gunakan prosedur ini. Ya, ini cara untuk mencari epsilon mesin. Inputannya bebas, tapi kita berangkat dari angka 1, ya. Kita looping terus sampai kapan? Sampai epsilon mesin tambah 1 masih lebih besar dari 1. Berarti epsilonnya dianggap masih masih belum angka terkecil. Nah, waktu dia tidak memenuhi ini, artinya epsilonnya ditambah 1 itu udah lebih kecil daripada epsilon mesin kan. Kita berhentikan loopingnya. Dan epsilon mesinnya adalah nilai sebelumnya. Makanya di sini kita kalikan 2. Nanti bisa dicobain masing-masing. Mau pakai Python, mau pakai Java, dan bahasa pemrograman yang lain, itu boleh dicobain aja. Ya, ini tugas opsional, ya. Teman-teman bisa cobain ngoding, cari, bikin sebuah program pakai bahasa apapun buat nyari epsilon mesinnya. Opsional, jadi silahkan dikerjakan bagi yang mau, yang tidak, nggak apa-apa, teman-teman bisa lihat hasilnya nanti. Baik, itu aja untuk materi yang pekan ini, ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.